Jadi Mijun lahir pas di Banten itu. Berarti dari pendidikan dari STK sampai SD di sana. Oke. Enggak, jadi apa? Lahir doang. Lahirnya di Muhammadiyah. Ya? Bapak saya Muhammadiyah. Oh, Jadi bapaknya Mijun Muhammad. selain jadi geologis, dia merintis sama temennya sekolah Muhammadiyah. Jadi dia ngajarin Muhammadiyah tuh bahasa Di mana? Inggris. Di situ di Cikotek itu. Oh. Terus habis itu Bapak umur berapa ya? 2 kayaknya. Umur 2 tahun pindah ke Jakarta. Karena bapak saya kerja dapat di Pertamina. Oh, jadi ini pindah ke Pertamina. Wah. Perusahaan gede terus ya. Tapi yang keren ya dari bapakku nih ya. Jadi bapakku tuh, nah dia kan Pertamina. Zaman itu ada namanya Santiaji. Semua pegawai Pertamina tuh adalah Golkar otomatis. Oh iya. Ya. Terus dia nggak mau. Sama kayak PNS dong. Kalau dulu kan Iya. PNS kan harus. Jadi dia waktu itu nggak tahu Pertamina nggak ada PNS istilah. ya? Bukan. Ada, iya karena harus pakai korpri, tapi bapakku nggak mau. Jadi dia hanya gantung di kantornya aja baju tuh korpri. Kok berani banget ya? Iya berani juga ya. Nah, terus dia Santiaji, terus dia nggak mau harus jadi anggota Golkar tuh. Akhirnya dia ya diminta dengan hormat lah gitu ya, tapi nggak dipecat. Akhirnya dia keluar. Oke, keluar dari Keluar Pertamina. terus dia kerja untuk perusahaan Amerika. Wow. Gitu. Keren ya, habis dari Pertamina malah ke ini. Iya, terus dia perusahaan kerja namanya atau mobil oil nggak? Hah? Mobil oil. Mobil oil. Iya. Mereknya mobil oil. Kan ada tuh. Ada Shell, ada mobil oil, ada Iya, mobil yang ini toh. yang biru agak-agak biru. Iya, iya. Tapi terus sebentar dia diminta untuk IAPCO Indonesia, Independent Indonesia American Petroleum Company di situ. Sampai dia sampai bapak nggak ada. Berarti sampai terakhir di Amerika kerja di ini. IAPCO itu. Berarti Mijun ikut pindah ke sana atau gimana waktu ini? Enggak, itu kantornya di Indonesia. Oh, kantornya Namanya di di Jakarta, di Kalibata. Kalau Shell itu ini ya, Inggris ya? Inggris ya. Kalau mobil. Kalau aku baru tahu loh kalau bapaknya Mijun itu Muhammadiyah. Kakakku Muhammadiyah, kalau aku nggak jelas. Kakak kandung. Iya, tapi almarhum baru aja 2 tahun yang lalu. Cewek apa cowok? Cowok. Kalau ibu ini gimana? Ibu guru ya. Dari ini apa? Jawa juga atau? Iya, jadi kalau bapakku pernah tahu Pati kan? Sebelum Pati itu ada Pakis. Pakis, kecamatan ya atau? Kecamatan. Jadi pabrik gula Pakis. Oke. Nah, ibuku itu anaknya. Jadi, nah ini nggak apa-apa lah. Jadi bapaknya itu dulu kepala buruh di pabrik gula Pakis. Kakeknya Mijun Kakeknya. dari ibu. Terus mbah saya tuh dari ibu punya anak 5. Terus kalau waktu itu kami tuh pernah ngalamin yang KTP ditandai kalau bekas PKI. Jadi padahal dia nggak PKI ya, dia hanya biasanya ketua buruh itu dianggap PKI waktu itu. Karena ini ya dulu karena demo atau apa itu ya mungkin ya. Kayak gitu. Terus ada kakaknya ibu yang sekarang masih hidup. Pak D itu malah dia umur 90, ibu saya udah nggak ada sekarang. Di penjara di Pulau Buru itu 18 tahun. Gara-gara apa? Hanya dia kuliah kan. Jadi zaman dulu cerita ibu ya, dijejerin gitu. Yang kalau kakinya halus berarti anak kuliahan gitu. Nah, tanpa sebab. Tahun berapa berarti? Era-eranya Pram itu ya bukan ya? Aku nggak malu. Jadi zaman itu keluarga ibu itu kalau ngumpetin di bawah bendera revolusi itu kan ada gentong ya, ada gentong yang buku itu dilarang. Cuma itu dilarang lah. Padahal bukunya Bung Karno ya itu. Jadi kalau di kampung itu yang baca begitu ya otomatis lah gitu. Oh, sampai jadi gitu. Harus diumpetin di dalam kan gentong beras tuh. Jadi beras terus di dalamnya buku. Kayak gitu. Jadi satu yang di penjara.
Nah, ibuku itu akhirnya bapaknya kan di penjara, tapi karena dia asma, terus dia baru berapa bulan tuh kondisinya menurun. Habis itu dia boleh keluar, tapi nggak berapa lama meninggal. Oh, yang di penjara itu. Ya, jadi kalau bicara PKI kita sih pernah dituduh biasa-biasa aja. Kalau dulu dicap juga biasa-biasa. Berarti orang tuanya Miss Jun itu tetanggaan loh ya? Enggak juga. Nah, Sama-sama. ini love Maksudnya story. deket satu inilah, masih satu kota atau apa? Enggak. Lain kecamatan. Jadi bapakku itu karena anaknya kepala desa, kan kepala desa rumahnya besar ya. Iya, dulu. Dia punya rumah yang ada gamelannya tuh mbah saya. Nah, di halamannya mbahku tuh ada SD. SD. Nah, ibu saya kan guru. Oh, guru. Iya, guru. Jadi terus sebelum kuliah lagi dia guru. Pas dia ngajar, kan SD-nya nggak ada pintunya tuh. Oke. Ibu saya kan mulus ya, nggak kayak aku. Dia agak-agak Cina gitu, kayak putih gitu. Terus bapakku waktu pulang kuliah ngeliat ibuku, gitu. Taksir. Kalau jauhnya jauh. Jauh sebenarnya ya? Kayak dari sini ke Ulingi mungkin lebih lagi ke Kepanjen sana. Oh, mantap. Bukan tetangga desa. Bukan. Waktu itu jauh, Miss. Jauh, iya segitu. Kalau sekarang naik motor naik. Iya jauh. Jadi ibuku ngajar, bapakku ngeliat. Tapi karena bapakku pemalu, dia nggak berani ngungkapin. Jadi nyuruh. Berarti Miss Jun itu ibunya guru, bapaknya ini. Ya geologis. Yang ya geolog ya maksudnya. Geolog. Ya. Berarti Miss Jun mulai kecil sampai besar di Jakarta. Di Jakarta. Sempat TK, Miss? TK-nya Aisyah. Oh, Jakarta. di mana itu? Di ini. Setiabudi. Setiabudi. SD-nya, SD-nya SD Seskolah Hang Tua. SD apa? Hang Tua. Hang Tua. Kebayoran. Maju itu ya? SD besar. Iya. Hang Tua itu apaan? Jenis kan banyak ya? Jadi kan itu ada seskol. Di Cipulir tuh ada seskol. Seskolnya tuh namanya Hang Tua. Nah, itu dia di mana-mana ada Hang Tua itu. Iya, seskol itu bikin SD, sekolah. Namanya SD Hang Tua 4. Itu yayasan bukan sih? Kayaknya punya seskol kayaknya. Soalnya murid-muridnya tuh orang-orang kompleks itu. Punya tentara? Iya, punya sekolah. Sekolah staf Komando Angkatan Laut. Kenapa di situ? Karena bagus aja. Di Surabaya ada juga Hang Tua. Ada? Ada. Oh, kalau yang di Cipulir terkenal loh. Di Blitar ada? Sekolah. Bakso. Lebih asik kayaknya bakso. Bakso Hang Tua. Terus SMP-nya di Tarakanita. Tarakanita. Sampai SMA. Itu. Tarakanita itu yang masuk yang masuk jalan kecil itu turun, kan yang di dalam Pulau Raya. Yang dekatnya ini dam air apa itu. SMA Tarakanita. Dia agak turun. Nggak tahu kalau sekarang ada damnya. Ada. Oh iya, aku lihat ini. Ya dia di Pulau Raya. SMP-nya yang di Kebayoran Baru. Itu kan anak-anak ini ya. Anak tajir-tajir, kecuali Eke. Anak tajir. Berarti dulu menteri, jenderal semuanya di situ. Sementara bapakku ya biasa-biasa aja. Kan tadi di Amerika tadi kan perusahaan minyak Amerika. Ya nggak ada apa-apanya dibanding temanku. Masa sih, Nis? Oh iya. Kan perusahaan luar negeri. Ya nggak, maksudnya kayaknya. Kita kan bukan kaya. Tapi kan luar negeri cuman. Ya, jadi enggak. Ya untuk waktu itu. Oh iya, jangan salah. Aku kuliahnya SD-nya 2. Jadi bapakku tuh ibuku Nasrani kan. Iya. Jadi kalau pagi sekolah di normal, Angkua. Siangnya sampai sore aku SD. Ibtidaiyah Tanwiriyah Qulub. Oh. Jadi aku punya ijazah 2, jangan salah. Bisa baca Quran. Itu bapak yang nyuruh. Iya, tapi dia yang masukin ke Tarakanita. Gak masalah. Karena kualitas ini ya dulu ya. Iya, buat dia sih. Terus lagian di Tarakanita tuh enaknya santai aja, kayak nggak ada bedanya. Memang kami wajib misa. Tapi nggak masalah gitu. Itu yayasan ya Tarakanita? Yayasan Tarakanita. Sekolah-sekolah Katolik tuh maju-maju ya? Iya. Karena
posisi sampai hari ini. gak terkalahkan kayaknya, terutama kayak rumah sakit itu kan, rumah sakit Katolik kan ada itu. Saint Carolus yang terbaik. Anak Talkanita, terus Hah? kuliahnya di UI. Iya. Jurusan Jadi apa? hukum. Dulu cuma emang hukum. Wow. Jadi gini, aku tuh nggak pintar. Ya. Tapi memang masuk Talkanita kan harus IQ-nya harus 120 ya gitu ya. Waktu itu. Susah masuk. Iya, Sampai masuknya sekarang susah. kan susah. Soalnya kalau waktu itu ujian nasionalnya, hasil UNAS-nya harus 7,5 minimal gitu ya. Iya. Jadi masuk. Nah, tapi temenku juga pinter-pinter berarti kan. Nah, zaman itu pokoknya Anak Tarakanita banyakan anak UI banyakan dari Tarakanita. ini ceritanya keren. Jadi gini. Aku kan nggak pinter. Jadi Iya. satu kelas muridnya 45, aku di ranking 42. Gitu ya. 3 besar ya. Iya, 3 besar di bawah. Terus udah gitu. Ya waktu itu kan ngisinya kan kayak nggak kayak SNPTN online, ngisinya manual. Lu mau masak apa? Lu masak apa? Iya. Terus ya namanya juga nggak mungkin keterima, pikir gue. Maksudnya banyak kan hukum anak. Aku kan IPS. Ya udah Oh hukum. IPS dulu. Tapi Iya. kan sosial juga hukum kan. Iya IPS. Sama ini. Lu apa lu hukum? Habis itu hubungan internasional. Alah nggak keterima paling kan gitu. Oh pilihan satunya hukum, 2 AI. Nah, bapakku bilang, kamu kalau nggak keterima di negeri, cuma mama bapak kasih 1. Itu Unpar, Parahyangan. Parahyangan Bandung. Katolik juga kan, tapi bagus dia AI-nya. Keren tuh Unpar kan. Iya. Penulis favoritku alumni sana, Dewi Lestari. Dewa Lestari. Tulus alumni situ. Paling keren menurutku ya waktu itu sampai hari ini menurutku. Apa? Akhirnya Unpar. Unpar. Nah, terus aku nulis. Nah, tes Unpar tuh HI duluan. Karena yang terbagus kalau IPS-nya Unpar saat itu hubungan internasional. Iya, bagus sampai sekarang. Rupanya arsitek itu arsitek. Akhirnya aku, nah terus kan berangkat tuh bareng-bareng tes di Bandung sama teman-teman anak Tarakanita juga. bagus. Oh sempet tes di sana? Iya, kan harus ada tes apa? Cadangan. Universitas swasta ya, masih udah pasti nggak keterimanya juga. Habis itu bapak saya bilang kalau nggak keterima di Unpar lu gue kuliah jadi sekretaris, akademi sekretaris itu kan ngetop. Lu pasti udah dapat kerjaan kan? Apa akademi? Akademi sekretaris Tarakanita sampai hari ini yang terbagus ya. Tarakanita punya akademi? Ada. Aduh, mana kata temanku kan dulu tomboy banget kayaknya gitu. Jadi sekretaris. Oh dulu tambah. Iya, terkenalnya tomboy. Habis itu, waduh, nih tes barengan teman-teman anak Tarakanita ke Bandung. Habis itu aku ingin bayar Juni. Nah, baliklah ke Indonesia, ke Jakarta. Ulang tahun teman saya Tanti tuh. Ngomong-ngobrol kan isi-isian tuh. Iya. Lu mau ngasih uang bangunan berapa? Uang pangkal kelipatan 25.000, ya kan? Nah, terus Tahun itu ya? tahun itu berarti 85 ya. Karena lulusan 85, kamu belum lahir. Habis itu pas lagi ngobrol-ngobrol di rumah temenku, lu ngisi berapa nggak? 2 juta. Temen saya ngisi 2 juta, 4 juta. Aku langsung gua nggak keterima nih. Bentar Miss, itu Miss Jun lulus tahun 85, lulus SMA. SMA, udah tua. Masa sih Miss? Aku mau 6, makanya aku bilang, Pak Heru tuh sama aku lebih tua aku. Ibuku aja lulus tahun 91 loh. Aku 85. Umurnya berapa dia? Ayo lebih tua. Nih anak-anak itu kayak anakku lah, udah kalian tuh. Anakku ya lebih sama umurnya sama kamu. Ya terus lu berapa? Lu ngisi berapa? 2 juta, 4 juta. Aduh, langsung aku minder. 2 juta itu kalau Zaman itu, namanya orang tajir ya. Aku ngisinya tahu diri, 300.000 pasti gak keterima nih. Duh, mumet aku. Abis itu pengumuman. Iya. Keterima ternyata. Wah, pasti Bandung. Di UI itu? Enggak, Parahyangan dulu pengumumannya. Oh, Parahyangan. Nah, zaman itu kalau pengumuman kan di koran. Ada koran ya, seru ya. Seru banget. Nungguin korannya. Kan, wah, udah kan pikir saya kan nggak keterima UI. Karena kan kita nggak pinter. Tapi kan Parahyangan men, dia udah dipegang. Berarti sejak dulu di UI itu yang pinter-pinter. Yang kalau zaman aku ya. Ya. Sekarang kayaknya ya masih. Kayaknya enggak, sekarang kan ada Mandiri. Oh. Iya kan? Oh iya, kalau Mandiri bisa udah nggak mutu lulusan UI lo ya. Nah, anyway, terus udah enak nih.
keterima, udah tenang. Nanti UI keterima. UI-nya keterima. Akhirnya milih yang UI. Ya bapak saya marah-marah. Gimana lu masuk UI lu ngapain gitu kan? Negeri kan ya? Negeri gitu. Tapi kan ini HI-nya bagus. Nggak murah, 300 saya bilang, yang lain lu berapa? Nggak, ini gimana-mana gitu. Kan di UI lebih murah berarti. 80.000 satu semester. 80.000 satu semester. Zamanku. Ini sekarang berapa tuh? Dengerin, 80.000 kalau dikonversi saat itu sekitar 1.200 ya, 1.400. Yang berapa? Dolar? Mahal ya, sih. Kan cuma 80. 80.000 tahun 85-an. Iya, nggak nyampe 60 dolar. Sekarang kalau dikonversi aja 60 dolar kali, taruh buletin 20.000. Berapa? Cuma 1.200.000. Sekarang berapa? Gila. Iya. Maksud Sekarang yang mahal. SMPTN, bukan yang mandiri. 13 juta. Anak UM. 13 juta? Iya, satu semester. Rata-rata. Masih sih. Ih, UKT itu ya, kena UKT. UKT-nya bukan yang mandiri loh. Berarti sekarang lebih mahal ya? Oh iya. Meski Tapi fair zaman itu. Oke lah. Nah, yang lucunya gini. Masuk UI, ya ketemunya teman gue lagi. Sekelas 8 orang. ya kan rata-rata ini ya. Ini isinya ya, bukan belagu ya, anak Kanisius, Pangudi Luhur, Tarakanita, udah sama Santa Ursula. Katolik semua itu? Jadi yang lesnya kan biasa umumnya mereka bareng gitu. Pangudi Luhur. Ya, lu lagi gitu. Kanisius juga keren-keren ya. Kanisius keren banget. Alumninya itu kan Keren juga, banyak yang jadi menteri. oh gitu. Terus di UI jurusan hukum. Internasional. Berarti ya di kelasnya Saya kepaksa. Jadi aku nggak suka hukum. Kan pasti nggak keterimanya. Lu nulis apa, gue tulis apa juga kan gitu. Berarti dulu bagusan hukum dari HI, UI loh, yang di UI. Hukumnya jadi kalau Kan tadi HI pilihan kedua. Yang di- pilihan kedua. Jadi ya karena nulis hukum karena teman-teman nulis hukum. Tapi nggak suka hukum. Tapi selesai Mas ya. Ya begitu deh. Cuma ada drama. SH berarti kakak kelasnya Nadia Shihab. Jangan salah. Ini sejam-jamnya aku kuliahnya 2. Jadi kan aku keterima sahabatku gitu. Namanya nggak usah aku sebut ya, temanku sekelas di Tarakanita. Dia nggak keterima, dia kuliah di Trisakti, tapi dia pengen banget di negeri. Nah tahun berikutnya dia bilang, Jun, gue mau ikutan tes negeri. Ya udah, lu temenin dong. Terus saya bilang, ngapain, gue udah terima. Terus ya udah, lu temenin aja lo. Nah kalau mau kuliah 2 nggak boleh di satu universitas, iseng aja. IKIP Jakarta, Universitas Negeri Jakarta sekarang. Sekarang UNJ ya? Nah, tulislah. Oh iya, teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan udah ada ya waktu itu ya? S1. Nah, terus habis itu ya udah nggak belajar, yang penting gue nemenin Tanti nih temanku. Nggak ada keterima. Berarti bukan bahasa Inggris ya di IKIP itu? Bukan. Oh, berarti. Saya kirain pendidikan bahasa Inggris nih sekolah waktu enggak. Aduh, enggak. Ya. Tapi bahasa Inggrisnya bagus ya, karena ini ya, karena sering di Amerika. Bapakku dulu dapat beasiswa sekolah keluar. Berarti waktu itu kuliahnya 2. Nah kalau keterima kan saya yang UI, Universitas Negeri Jakarta. Jadi dulu FISIP, hukum, sastra itu di Rawamangun. Oh. Jadi satu sama UNJ. Aku pikir kan sayang ya, kalau dilepas masuk juga. Jadi angkatan 86. Yang amsyong ketika UI di akhir-akhir tahun pindah ke Depok. Oh berarti waktu itu UI belum di Depok sih? Yang sekarang ini bukan ya? Belum. Okay. Di Rawamangun. Kalau ke UI itu enak nih, naik KRL. Kan ada ininya, halte khusus. Iya, masuk ke dalam. Tapi aku ya sisa-sisa itu kan setelah di tahun-tahun terakhir. Iya. Jadi akhirnya aku kuliah 2 gitu. Sayang juga. Tapi keren ya anak UI. Nah, waktu kuliah ikut ini apa? Enggak. Komunitas. Enggak pernah aktif. Aktivis mahasiswa gitu enggak? Karena anak UI kan yang memelopori demo-demo kan. Jadi yang rajin sekolah kuliah di kelas itu ya. Yang enggak, jadi aku introvert aja. Maksudnya aku kan minderan dari dulu. Orangnya minderan gitu. Minder ya. Jadi ikutannya tuh yang kayak kalau istilahnya underground ya. Jadi yang rapat-rapat
aja gitu, rapat-rapat dengan anak ISIP, dengan ISTN dulu. Publikasi-publikasi gitu. Iya, publikasi gitu baru. Underground Iya. publication ya dulu Tapi ya yang istilahnya. ngeri-ngeri sedap juga kayak gitu. Pamflet itu eranya Pak Harto ya. Iya, iya. Kira-kira kalau waktu itu gimana suasananya? Jadi mahasiswa di era Orde Baru itu memang Ya ngeri ya, ngeri-ngeri sedap ya, ngeri banget. itu apa ada aturan yang itu ya? Menteri siapa dulu Daud Yusuf yang Daud melarang, Yusuf, melarang aktivis untuk apa ya dulu ya? SKK. Ada aturan BEM nggak boleh ngomongin politik di iya, kampus iya. itu ya? Ada, tapi apa ya? Kita tahu musuhnya, itu yang enak gitu. Oh waktu itu. Wah. Iya, sekarang gimana? Kalau zaman dulu lu macam-macam lo gue bedil, kan ada yang begitu istilahnya kan. Jadi lo tahu, kita tahu harus yang mana gitu, harus gimana gitu. Iya. Tapi reformasi sudah dibuka. Sekarang nggak lebih mundur malah menurutku. Sekarang ini dulu. Kan gini, ada satu hal yang menurut saya tuh zamannya Soeharto, he's a bad guy, tapi hasilnya ada reformasi ya. Ada reformasi, artinya Iya. ruang itu kita andai aktivis itu tahu harus gimana. Tapi waktu itu ada ya aktivis-aktivis yang kritis itu ya? Banyak. Banyak yang menurutku sih, jadi gini, yang underground itu kebanyakan dia sudah nyaman di secara finansial, Gitu. keluarganya. Ya kayaknya sih gitu. Ini bagus, makanya saya tuh nggak anti orang miskin, nggak juga anti orang kaya. Enaknya jadi orang tengah-tengah gitu ya. Kelas menengah. Iya, ya jadi anak kayak aku zaman itu ya. Ya, lu mau bisa ya, temenku kan waktu itu zaman sepatu branded ya, Nike, Puma, Diadora gitu kan. Oke lah, itu mereka pakai, gue bisa pakai, tapi nggak maksain. Tapi kalau waktu itu anak kuliah di UI ini anak-anak bukan ini di Taranka dulu. Ya, itu kan udah kelas ini lah. Tapi fair masuknya, jadi masuk UI itu kan tes 1 kali. Iya. Nggak ada tuh 1, 2, 3, terus mandiri. Ya jangan salahin juga kalau orang kaya terus pinter. Ya kan, salah lu kalau lo miskin nggak mau pinter juga kan gitu. Kan tesnya 1 kali. Dan sepengetahuanku, teman-temanku yang tajir melipir itu memang tes beneran. Memang mereka pinter-pinter beneran. Iya, memang pinter beneran. Jadi kenapa enggak gitu loh, lolos kenapa enggak? Kan kalau sekarang enggak. Dulu yang bisa kuliah kan nggak sebanyak sekarang ya. Karena ada beasiswa, ada ini. Ada, padahal beasiswa banyak. Dulu juga banyak ya? Enggak, dulu kan super semar doang. Enggak banyak. Tapi kan terjangkau. 80.000. 80.000 ya? Iya. Sekarang. Satu ya, aku nggak mau bicara soal Soehartonya, tapi pada saat itu sistem pendidikan jelas, nggak berganti-ganti. Kayaknya bagusan dulu deh, Miss. Iya, bagusan dulu. Ya, dia mau kayak apa, tapi peraturan tuh nggak berganti-ganti. Terus kampus itu lebih mudah mengkontrolnya. Pucuk pimpinannya nggak main di politik juga. Kalau tau main nggak secara kayak gini sekarang gitu. Iya. Terlalu vulgar gitu. Kalau melihat kuis-kuis televisi dulu itu kayaknya bagus-bagus. Ada cerdas cermat. Dulu, dan cerdas cermat pun itu pertanyaannya pertanyaan yang susah-susah. Susah Kalau aku kemarin lihat TVRI zaman-zaman dulu itu. Kalau sekarang kan kayak nggak mutu banget. Nggak mau, pertanyaannya aja udah ketebak apa jawabannya. Ya, Family Feud kayak gitu-gitu. Aduh. Terus setelah lulus Mijun kemana? Jadi aku tuh jadi gini, di yang satu yang menarik ya. Karena aku besar anak Jaksel ya. Oh, Jaksel. Ya kan sejak dulu emang ini ya. Di Jaksel. Image-nya anak Jaksel ya. Tapi jadi walaupun mereka tuh temenku punya, tapi kan drum bandnya juga keren gitu. Jadi mereka fokus banget gitu. Drum band. Ya, Tarangan kan marching bandnya terkenal. Iya. Santa Ursula juga. Terus
Kemudian ada namanya GOR itu Bulungan. Jadi GOR kayak GOR. Punyanya Jaksel tuh di Bulungan. Bulungan. Ya, Kebayoran Baru, dekat Blok M. Nah, SMA Bulungan tuh SMA 70 ya, SMA 6 tuh terkenal. Nah, SMA negeri. SMA negeri 70. yang paling bagus. Nah. Terus ya itu ya di situ nggak ada tuh namanya les-lesan dari Senin sampai Sabtu les, enggak. Kita nggak pernah les. Kalau toh les, biasanya les musik. Oh, les yang di luar dari ini ya, mata Bukan mata pelajarannya. pelajaran. Tapi kita survive aja tuh. Kita banyak temanku yang lulus keterima di negeri, tapi karena mereka tajir akhirnya berangkat ke luar negeri. Mereka ya bisa aja tuh ngikutin, nggak tertinggal. Biasa bagus-bagus lagi nilainya. Maksudnya kuliah di luar negeri ya? Yang lulus kan banyak juga yang anak Tarakanita nggak, maksudnya keterima negeri tapi nggak diambil karena mereka sekolah di luar negeri dan mereka survive aja, nggak tertinggal, nggak les-les juga gitu. Kalau sekarang Harus les kayaknya les anak mata SD. pelajaran. Iya, les mata. Itu yang pinter guru lesnya apa? Guru sekolah. Jadi sekolah itu cuma tinggal ini aja, memvalidasi hasil les-lesnya. To be honest, anakku ya belum pernah yang di negeri, namun yang nyebut sekolahnya itu dalam sehari belum pernah gurunya full masuk semuanya. Kalau kita kan dulu full. Sekarang kan gurunya lebih Dibebani repot banyak. ini administrasi. Iya. Makanya enakan juga di swasta, Miss. Kenapa? Kan sekolah-sekolah swasta bisa lebih bebas mendesain. Iya betul. Kalau negeri ya. Maka akhirnya di era Nadiem itu yang bersinar nggak zaman aku dulu 50-50 lah. Jadi ada SMA 6 Bulungan, itu bagus juga. SMA 3 Setiabudi, itu bagus. SMA 1 SMA Cikini. Tamrin bagus ya? Oh, itu udah ada belum? Cikini. Ada. Itu negeri kan? Negeri. Punya Pemprov ya? Jadi yang negeri itu juga keren gitu loh. Zaman aku hafal menteri. Jadi kalau kan ada peta buta, jadi suruh nembak. Iya, sekarang udah enggak ya. Anak sekarang mana tahu. Ya, padahal dulu seru ya. Ya menteri apa sak kabinet. Tapi nggak ganti-ganti dulu kan? Makanya sekarang kan Paling susah. berapa? Belum 10 tahun ya? 5 tahun lebih kan? Iya. Sekarang 1 bulan aja udah diresafel. Iya. Kemarin Sampai aku males ngapalinnya. Nah, ganti mulu. Dan aku nggak bagi ya. Iya, enggak. Kayaknya kita jorok Berarti Mas Jun di Jakarta berapa tahun? Dari ini. Dari umur 2 ya sampai 22. Aku tuh bukan pertama sih, kan ke Jakarta baru itu kan pertama kali yang sendirian tuh kan tahun yang sendiri banget itu tahun sebelum Covid kemarin. Kalau yang sebelumnya rombongan. Macet ya, udah macet itu. Tapi Jakarta itu pohon-pohonnya masih banyak loh, pohon-pohon besar. Itu gubernurnya siapa waktu itu masih? Masih Ahok ya? Kalau Pas Covid. Kalau yang 2013 aku pertama ke sana, cuman kan rombongan. Kan termasuk banyak pohon-pohon besar. Oh, berarti udah si Anies Baswedan. Iya, yang terakhir. Oh, terakhir itu yang ini seminggu aku di Kemang nih. Wow, daerah Di mahal. Hotel Kuritakisu, hotel Jepang. Oh, asik dong. Belum pernah gue. Keliling sebelah situ. Jadi waktu menikah, kami sempat tinggal di Kemang. Kalau rumah nggak di Kemang, rumah di Kebayoran. Bayaran. Dekat ini ya. Bendera lama. Di dekat Bintaro. Bintaro. Oh, ini ya. Tangerang ya. Bintaro itu mana? Sekarang masuk Tangerang, dulu Jakarta Selatan. Dekat Ciputat juga berarti. Dekat Ciputat. Tapi dulu nggak semacet ini. Macet jangankan Jakarta, Malang aja udah macet. Iya, ke Malang mah. Nah, iya nanti dekat. Oh ya, Kemang mah. Tapi cuman panasnya udah nggak ketulungan. Iya. Jakarta. Saya kalau kembali ke Jakarta mendingan beliin rumah di Blitar aja. Enak, nggak ada macet. Itu jadi pertanyaan berikutnya. Terus bagaimana ceritanya bisa nyampe Blitar dan kenapa? Oh iya. Ada keluarga di sini atau? Nggak ada sama sekali, nekat ya. Jadi waktu itu setelah jadi orang tua tunggal tuh, jadi waktu itu kan kalau di Amerika bertahan kalau dengan anak kecil itu kerja sendiri kan. Oh, dari tahun 22
Dari Enggak. umur 22 itu pindah ke Amerika Pertama gitu ke Amerika kan 22, karena jadi gini, bapakku dulu gini, lu udah kelar, bu ya kalau nyari lowongan kerja kan koran, enggak, aku kerjanya cuma baca. Karena zaman dulu tuh pasti ada majalah gitu, gadis gitu, baca koran, jadi cuma lele ya. Bapakku maunya cari kerja gitu kan, tapi karena capek ya, karena kan kuliahnya 2 tuh hari waktunya untuk senang-senang, aku nggak ngejar nilai, yang penting lulus waktu itu, pokoknya selesai aja gitu. Terus nggak juga nyari kerja, bapakku bilang, apa kamu sekolah aja? Ayo ya udah berangkat lah gitu. Di Itu mana? 22 di San Diego State University, Itu daerah mana tuh? California. California. Yang sekarang baru kebakaran kemarin. San Diego tuh itu LA ya? LA, sama-sama di California, tapi San Diego di kota pantai. Berapa tahun berada? Di Amerika lama ya dari. Enggak, waktu itu 2, terus bapak meninggal. Balik. Berarti itu deket-deket umur 20-an itu ya? Ayahnya meninggal. Ini masih 51. Berarti Masih muda. dapat suami di Amerika. Enggak, jadi iya dulu dia lagi susah, udah di atasnya juga. Satu. Jadi bapak meninggal ya udah pulang kan, terus kerja di Jakarta International School. JIS. Oh. JIS yang Cilandak, terus habis itu JIS yang di Patimura dekat Senayan. Jadi guru berarti. Iya, tapi ujung-ujungnya jadi guru juga gitu ya. Tapi emang aku passionnya ngajar. Jadi sekeluarga, adikku lulusan mikrobiologi, dia waktu itu akhirnya jadi dosen, terus sekarang akhirnya jadi guru di Global, terus sekarang dia pendiri, kemudian dia jadi pengajar lah. Padahal dia mikrobiologi. Terus ya udah, nah habis itu tadi kemana sih? Ya JIS. Habis itu nikah 2 tahun punya anak. Tapi nikah terus pindah ke Amerika. Ya itu yang lama. Jadi dari situ sampai berapa? Sampai 11 tahun. Terus balik ke Indonesia atau gimana? Ya karena kalau kalau di Amerika punya pembantu harus orang kaya ya, kaya banget. Kalau orang biasa-biasa, keluarga biasa tuh nggak bisa. Jadi kalau misalnya hanya yang bekerja, orang tua tunggal, kan aku anaknya 4. Iya. Kalau yang kecil-kecil harus di daycare. Nah kalau di daycare itu kan mahal kalau 2, jadi gajiku habis gitu kan. Iya kan, nah kalau di Indonesia kan ada ibu, bisa punya pembantu gitu. Baliklah, nah waktu lagi di Surabaya, lagi makan di restoran, ketemu temanku yang kuliahnya di Jerman, tapi tadinya dia di Indonesia. Loh, ngapain di Surabaya? Adikku di Surabaya, bilang gitu. Terus sekarang di Indonesia, iya. Kerja di mana? Belum ada kerjaan. Aku mau bikin sekolah di mana? Di Blitar, kata dia gitu. Oh ya, Blitar. Sekolah apa? Bilingual. Terus, apa? Blitar tuh kan udah nggak ada bayangan. Katanya bukannya kecil ya? Kayak bilingual. Terus dia ngomong sedikit lah, nanti uang lu Blitar harga segitu apa ya laku banget. Terus dia bilang ini, karena lu anak IKIP dulunya, jadi lu jadi kepala sekolahnya yang pertama, Babat Alas, Senhana itu. Oh, iya. Itu kepala sekolah pertama ya kan aku. Senhana yang di Sultan Jalan Diponegoro. Jalan Diponegoro. Semak Dipo. Iya yang ini kan. Itu kan ada SMK ya, SMK. Jadi kalau dari Istana Gebang kan belok kanan. Belok kanan dikit di kiri. Iya kan selatannya SMK 3 itu kan. Dulu kepala sekolahnya Miss Jun yang pertama. Iya kepala sekolahnya. Babat Alas dari nol. Waktu dia bilang gini, ini uang pangkalnya 3 juta. Hah? Buat PAUD 3 juta. Udah deh, yakin aja. Aku diberi kuasa untuk menentukan siapa gurunya dan lain-lain. Nah waktu itu gini, oke, kalau lu berani bayar mahal, kalau orang tua berani bayar, kita kasih yang bagus. Nah akhirnya aku merekrut, kebanyakan sih anak UGM. Jadi waktu itu gurunya anak UGM, anak psikologi,
lulusan UGM sama satu anak Universitas Negeri Jember. Yang kita jual adalah pengajarnya. Karena kita kan belum punya nama. Iya. Nah dulu tuh ada sekolah di Maastricht atau apa? Itu padahal Namanya- ini ya, kayaknya elit ya. Elit. Padahal. Jadi ya karena zaman itu 3 juta waiting list. Itu tahun berapa? Kayak 2008, 2009 ya. Aku masa-masa SMP itu. Ada. Ya aku iyain aja karena nggak punya kerjaan pulang ke Indonesia kan. Terus kenapa Blitar waktu itu? Ya waktu itu ketemu dia. Gak. Jadi aku pulang ke Indonesia baru berapa minggu ketemu temanku yang mau bikin sekolah itu. Ya udah lu Oh, jadi gitu ceritanya. Heeh. Akhirnya Terus aku suka karena